Langit pagi itu terlihat biasa. Kabut menyelimuti lereng dan burung-burung hutan mengawali harinya seperti biasa. Tapi di antara rimbunnya pepohonan, sebuah rumah sederhana menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari bentuknya. Sebuah rumah yang diyakini menjadi persembunyian seorang sniper andalan KKB. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah petunjuk. Atau bisa jadi jebakan. Dan hari ini pasukan gabungan TNI menjejakkan kaki di sana untuk mencari jawaban. Dari video amatir yang beredar, rumah itu tampak biasa. Dinding papan, atap seng, pekarangan kecil yang pernah dipotong untuk membuka lahan. Warga setempat menunjuk tepat ke situ sambil bergumam, "Ini rumahnya, ini dia." Informasi awal datang dari kombinasi pengintaian lapangan dan sinyal intelijen. Sejumlah warga yang lelah hidup dalam tekanan mulai memberi petunjuk. Ada juga rekaman, potongan video yang memperlihatkan seorang pria bersenjata sering muncul di pinggiran jalan dan menantang militer untuk berperang terbuka. Bila benar, hadirlah satu figur penting. Seorang sniper yang bukan sekadar penembak, tapi simbol tak terlihat yang mengacaukan keamanan. Dalam konflik asimetris, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah dapat menjadi pusat logistik, gudang amunisi, tempat komunikasi, atau titik bersembunyi yang memungkinkan sebuah kelompok bergerak leluasa. Seorang sniper, lebih dari sekadar penembak, mampu mengendalikan ruang, menimbulkan ketakutan, dan memaksa lawan mengubah taktik. Menghilangnya figur seperti itu akan mengubah dinamika medan. Maka, menemukan rumah sniper bukan sekadar soal memeriksa papan dinding. Ini soal menutup jaringan, memutus jalur suplai, dan mereduksi kemampuan intimidasi. Operasi yang mengarah pada rumah itu bukan kebetulan. Tim Intel melakukan pemantauan intensif, campuran laporan warga, pola pergerakan di lapangan, serta transmisi radio yang diintersep. Petugas mencatat jam-jam patroli, siapa yang datang ke rumah itu, kendaraan yang melintas, hingga perubahan tanah yang menunjukkan bahwa lahan dibuka. Semua dikumpulkan dalam satu gambaran. Rumah ini sering dipakai sebagai basis sementara. Di samping teknologi, sumber manusialah yang kunci. Warga setempat, informan, dan intel lapangan memberi konteks yang tak bisa dilihat dari satelit. Itulah mengapa operasi semacam ini memerlukan kehati-hatian ekstra, karena informasi bisa bocor dan musuh bisa melarikan diri jika tercium. Ketika waktu operasi ditentukan, pasukan gabungan bergerak dalam formasi senyap. Tujuan utama, mendatangi lokasi, memeriksa, dan menangkap jika memungkinkan dengan meminimalkan korban sipil. Namun ketika pintu rumah dibuka, yang ditemukan bukan sosok bersenjata, bukan jejak pertempuran. Rumah itu kosong. Tak ada asap. Tak ada pakaian yang tergantung. Tak ada tanda orang baru saja berada di sana. Hanya sunyi. Kecurigaan muncul. Apakah informasi bocor? Atau apakah itu bagian dari strategi lawan untuk mengelabui? Kedua kemungkinan harus dipertimbangkan. Di medan seperti ini, ruang gerak musuh sering lebih licin dari yang terlihat di peta. Ada beberapa alasan mengapa rumah itu ditemukan kosong. Informasi bocor, pengintaian yang terdeteksi, atau strategi penarikan cepat dari kelompok bersenjata. Kebocoran informasi bisa datang dari berbagai arah, sebuah sinyal di udara, warga yang terpaksa memberitahu, atau jaringan komunikasi lawan yang mengetahui perubahan di wilayahnya. Alternatif lain, KKB memang mengalihkan fokus dengan meninggalkan rumah itu sebagai decoy, mengundang pasukan masuk ke area yang telah dirancang sebagai jebakan. Karena itu, operasi tidak berhenti pada temuan rumah kosong. Pasukan memperluas pengecekan, melakukan penyisiran lingkaran lebih besar untuk memastikan kelompok bersenjata tidak lagi bersembunyi di sekitar. Meski rumah itu kosong, informasi yang dikumpulkan tetap bernilai. Foto rumah, pola buka lahan, bukti aktivitas, semua itu masuk ke dalam database intelijen. Analisis forensik terhadap tanah, bekas tumpukan kayu, dan sisa makan di dapur bisa memberi petunjuk kapan rumah terakhir dipakai. Tim Intel akan meneruskan pengejaran.
memutus jalur logistik, memantau pergerakan, dan berkoordinasi dengan masyarakat lokal untuk mengumpulkan informasi tambahan. Dalam operasi kontra-gerilya, kesabaran sering lebih menentukan daripada kecepatan. Di tengah keputusan-keputusan strategi militer, ada wajah-wajah manusia yang terdampak. Warga yang menunjuk rumah itu dulu hidup dalam bayang-bayang ancaman, pemerasan, intimidasi, atau kekerasan. Bagi mereka, kehadiran pasukan bukan melulu ancaman, tapi juga harapan. Harapan agar aktivitas kriminal tidak lagi mengganggu kehidupan sehari-hari. Namun, rasa aman itu rapuh. Operasi yang berhasil menutup satu titik bisa memicu aksi balasan lain di tempat berbeda. Di sini nampak dilema besar. Bagaimana menyatukan langkah penegakan hukum dengan program pemulihan sosial supaya warga benar-benar merasakan manfaat perdamaian? Kelompok bersenjata yang kehilangan basis atau figur penting biasanya bereaksi dengan dua cara. Menyerang balik di titik lemah atau menyebar untuk bertahan hidup. Serangan balik mungkin diarahkan pada pos kecil, fasilitas publik, atau jalur logistik. Sementara penyebaran menandakan bahwa KB berupaya tetap hidup dengan taktik hit and run. Untuk itu TNI melakukan langkah pencegahan, memperkuat pos, meningkatkan patroli, dan menjalin komunikasi lebih erat dengan masyarakat. Targetnya, menutup ruang gerak kelompok bersenjata, apapun taktik yang mereka pilih. Temuan rumah kosong juga memberi pelajaran penting bagi operasi intelijen. Keamanan informasi mesti diperketat, saluran komunikasi terenkripsi, pengendalian akses informasi, dan validasi sumber intel. Selain itu, pendekatan non-militer sangat penting. Program deradikalisasi, kesejahteraan, dan dialog lokal bisa memutus dukungan logistik terhadap kelompok bersenjata. Kekuatan militer seharusnya berjalan beriringan dengan pendekatan sosial ekonomi. Rumah itu kini kosong, papannya menua, namun bekas kehidupan masih terlihat. Pot bunga yang terlupakan, coretan di dinding, bekas tungku. Rumah kosong tidak selalu berarti kemenangan. Tapi ia adalah tanda perubahan, sebuah titik di mana jaringan gerilya mungkin rapuh, di mana harapan warga dapat kembali tumbuh. Dan bagi aparat, setiap rumah kosong adalah kesempatan. Kesempatan untuk menata kembali keamanan, membangun kembali kepercayaan, dan memberi ruang bagi perdamaian untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, tujuan operasi bukan sekadar menjejakkan sepatu di tanah musuh. Tujuannya adalah memastikan hak paling dasar bagi warga, hidup aman, bekerja, dan membesarkan anak tanpa takut. Ini bukan akhir dari konflik. Tapi rumah kosong itu adalah satu babak baru, satu peluang. Terima kasih sudah mengikuti laporan ini. Jika ingin memahami lebih jauh soal dinamika konflik dan proses perdamaian, tonton juga laporan-laporan lain di channel kami. Sampai jumpa di laporan berikutnya, dari garis depan untuk negeri.